Namo Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra Dasaritanaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate
Namo Vajraya Krishna Prema Prayate
Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for giving us opportunity to speak Krishna Katha here. Terima kasih banyak pada para penyembah yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa menyampaikan Krishna Katha di Sri Sri Radha Gopinath Ashram pada hari ini tanggal 28 Juli 2016. In order to realize the Supreme Lord, there are two ways. Dalam usaha kita untuk menginsiapi Tuhan Yang Maha Esa, ada dua jalan. One is Sugaya. Very easily one can understand this. Yang pertama disebut Sugaya, artinya yang dengan mudah untuk mengerti. One is Durgaya, very difficult to understand. Yang kedua disebut Durgaya, artinya yang sangat sulit untuk memahaminya. The super soul realization, Paramatma realization is called Sugaya. Keinsapan Paramatma itu disebut Sugaya. That means very easily one can understand Paramatma. Itu artinya dengan mudah orang dapat mengerti Paramatma. But to understand the Supreme Lord, Param Purusha, Tetapi untuk mengerti Parama Purusa, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, is Durgaya. disebut Durgaya. Very Sulit difficult to sekali, realize. sangat sulit untuk diinisiasi. So when this realization will come, Kapan keinsiapan ini akan muncul ataupun datang pada diri kita? when the mind will be stable, then only one can realize Param Purusha. Ketika pikiran kita menjadi mantap, menjadi tidak goyah, saat itulah orang akan dapat menginsiapi Tuhan Yang Maha Esa. The mind is not steady, so one cannot realize Param Purusha Bhagavan. Kalau pikiran tidak pernah mantap, selalu goyah ataupun resah, maka sangat sulit orang dapat menginsiapi personalitas Tuhan Yang Maha Esa Bhagavan Sri Krishna. In other words, we can say, when the concoction of mind will be stopped, then one can be able to understand Paramatma. Dengan kata lain, kalau konkoksi pikiran ataupun angan-angan pikiran berhenti, barulah orang dapat menginsiapi Tuhan Yang Maha Esa. The material condition of life, we get some realization from our material dealings. Dalam kehidupan kita yang terikat ini, dengan hubungan material, kita hanya menginsiapi hal-hal yang bersifat material pula. But when we dream, whatever we get the realization, that is in subtle state. Tetapi ketika orang mimpi, apa yang diinsiapi itu adalah dalam keadaan yang halus. So this type of realization is called susukti. Susukti means one is sleeping. Keinsapan yang dicapai dalam keadaan tidur itu disebut susukti. So beyond this, there is transcendental realization. Dan di atas ini ada keinsapan rohani. And this is called samadhi. Inilah yang disebut sebagai samadhi. One will remain in samadhi state. That means Brahma Bhuta state. Kalau orang selalu berada pada tingkat samadhi, artinya dia sudah mencapai tingkat Brahman. Brahma Bhuta Prasannatma no sotati no kancati. Sebagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasannatma naso jati nakang sati. So if someone will remain in Brahma Bhuta state, then there is no question of any lamentation or any type of material desire. Kalau seseorang mantap dalam kedudukan Brahman ini, maka dia tidak akan ada kesedihan ataupun
kesedihan karena kehilangan sesuatu ataupun meratapi untuk mendapatkan sesuatu. In this stage one can understand the Supreme Personality of Godhead. Pada saat ini, pada tingkatan ini, orang dapat mengisyafati Tuhan Yang Maha Esa. As long the jiva is remaining in duality, in this material life, Sepanjang seseorang berada pada dualitas kehidupan material, he cannot understand Bhagavan Krishna. dia tidak akan dapat mengerti Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan's name, form, qualities, these are all not conceived or perceived by our material sense. Ya. Nama suci Bhagawan, bentuk rohani Sri Bhagawan, kualitas-kualitas Sri Bhagawan, kemudian lila rohani Sri Bhagawan, semuanya ini adalah bersifat rohani, tidak mudah untuk diinsyafi ataupun dicapai oleh indera-indera material. So when the jiva will engage his all the senses for the service of the Supreme Lord, Ketika sang jiwa menggunakan segala indera-inderanya dalam pengabdian rohani pada Bhagawan Sri Krishna, especially he will engage his tongue khususnya ketika dia menyibukkan lidahnya in relishing the prasadam and chanting the holy name, untuk merasakan ya nikmatnya prasadam dan mengucapkan nama suci Krishna, then he can understand how transcendental is the Supreme Lord. maka dia dapat mengerti bagaimana Tuhan Yang Maha Esa adalah selalu bersifat rohani. So therefore Srimad Bhagavatam 6th canto, Karena itu Srimad Bhagavatam kanda 6 bab 4 text 26, bab sloka 26 22 sampai 26. Jado paramo manaso nama rupa rupasya drishta sruti sampramosat jayate kevalaya so samshvaya hansaya tasmai suci sadmanena. So when one's consciousness becomes very pure, Ketika kesadaran seseorang menjadi sangat murni, and he will not have any type of contamination or defects, ya, ketika dia terbebas dari segala kontaminasi ataupun kelemahan, maybe in gross state or subtle state, apakah kecemasan ataupun pencemaran ataupun kekurangan itu secara halus ataupun secara kasar, and his mind becomes very steady, dan pikirannya sudah sangat mantap, that time he comes to samadhi state. ketika itu dia sampai pada tingkat samadhi. And that time he remains in transcendental state. Saat itu dia selalu berada pada tataran rohani. So that time his material vision, which is bringing in his mind so many material manifestations, Saat itu pikiran-pikiran materialnya yang selalu membawa keinginan-keinginan material, that becomes destroyed. dan itu juga menjadi saat itu dihancurkan. So in that stage, Bhagavan Krishna manifests before him. Pada tataran itulah Bhagawan Sri Krishna mewujudkan dirinya di hadapan penyembah seperti itu. So we are paying obeisances to Bhagavan Krishna Kita bersujud di hadapan Bhagawan Sri Krishna because he is manifesting before us in his transcendental position. ya, karena beliau mewujudkan dirinya dalam wujud rohani di hadapan kita. Unless our body will be engaged in Krishna Seva, it will never become pure. Tanpa badan dan pikiran kita ini ataupun indera-indera kita ini digunakan dalam pelayanan rohani pada Bhagawan Sri Krishna, maka indera-indera dan badan ini tidak akan pernah menjadi Who murni. is free from material contamination, he can understand the rahasya, this mystery of the Supreme Lord Krishna. Ya, siapa saja yang badannya sudah terbebas dari segala pencemaran dan kontaminasi, ataupun dengan kata lain badannya sudah menjadi rohani, ya, ketika itulah dia dapat menginsyafi sifat rohani dari Bhagawan Sri Krishna. What is the activities of mind? Apa kegiatan daripada pikiran? What mind does? Apa yang dilakukan oleh pikiran? Mind will accept something and reject something. Ya, pikiran material ini mempunyai dua tugas: menerima sesuatu ataupun menolak sesuatu.
when mind will become free from all material desires, ketika pikiran terbebas dari segala keinginan-keinginan material, that time mind will fix thinking about Krishna. ketika itulah pikiran mantap berpikir tentang Bhagawan Sri Krishna. So that time a person will be free from material bondage. Saat itulah seseorang terbebas dari ikatan And material. he will come to transcendental state. Maka dia akan mencapai tingkatan rohani. So when one will come to transcendental state, Ketika seseorang mencapai tingkatan rohani ataupun tataran rohani, he will be able to realize about the Param Purusha Bhagavan. maka dia mampu untuk mengensiapi Parama Purusa Bhagawan Sri Krishna. Otherwise, mind will become the cause of all types of bondage. Jika tidak demikian, maka pikiran akan menjadi sebab dari segala ikatan. So when mind will become steady, fixed at the lotus feet of Bhagavan Krishna, Ketika pikiran ini mantap pada kaki Padma Bhagawan Sri Krishna, that time our senses will be engaged in Krishna Seva. ketika itulah indria-indria ini dapat digunakan dalam pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna dengan sangat baik sekali. Therefore, Vaishnava poet has compiled song Manoso Deho Geho Jopichu Baro Orpin Toya Pode Nanda Kishor Marobi Rakhobi Joy Chatuharo Toya Dasapati Vidya Dasapati Toyadika. Karena itu seorang penyair Vaishnava membuat sebuah lagu. My mind, my body, my house, my family, Pikiran saya, badan saya, indria-indria saya, rumah saya, keluarga saya, now I dedicate it to you. sekarang semuanya ini saya dedikasikan untuk dirimu. So you may accept it or you may reject it. Apakah Anda akan menerimanya ataupun menolaknya? You may allow me to live in this world or you may bring death for me. Apakah Anda akan mengizinkan hamba untuk tinggal di dunia materi ini, ataupun Anda akan membunuh hamba? You are my eternal master, I am your eternal servant. Anda tetap adalah Tuhanku yang kekal, dan hamba ini adalah hanya pelayanmu yang kekal. You have all right over me. Anda memiliki segala hak terhadap diriku ini. So therefore, one can give up his material desire from the gross body. Karena itulah seseorang dapat meninggalkan segala keinginan-keinginan materialnya dari badan materialnya pula. But the mind is very subtle one. Tapi pikiran sangat halus sekali. It is not so easy to give up our desire from our mind. Sangat sulit sekali untuk meninggalkan keinginan-keinginan kita dari dalam pikiran. So if subtle state, some desire will be there, Kalau dalam keadaan halus, dalam tataran halus, masih ada keinginan-keinginan material di sana, then one cannot become pure. maka orang tidak akan bisa menjadi murni. So many are trying to control their senses and becoming sannyasis. Banyak sekali orang berusaha untuk dapat mengendalikan pikiran dengan menjadi sannyas. And they are showing renunciation. Dan mereka menunjukkan sebagai orang yang sudah terbebaskan ataupun tidak terikat. But in their mind, some desire is there. Tapi kalau dalam pikirannya masih ada beberapa keinginan material di sana, Therefore, after some time, they are falling down. maka karena itulah setelah beberapa lama dia akan jatuh. So mind is acting at the time of sleeping, at the time of Ketika- awakening state. Ketika kita sadar, ketika kita tidur, pikiran yang selalu bergiat. Mind is always acting. Pikiran ini selalu aktif, selalu giat. So, this mind is wicked mind. Pikiran ini adalah pikiran yang sangat jahat. So, when one man is taking rest, Ketika orang sedang mengasuh, the mind is acting. pikiran terus aktif, bertindak, bergerak. Therefore, some impression is remaining in the mind. Karena itu selalu ada impress ataupun kesan-kesan yang tertanam dalam pikiran. And when that is remaining in the memory, it comes as dream in the lifetime. Dan ketika kesan-kesan itu tertanam di dalam kesadaran ini,
maka itu akan muncul ketika tidur dalam bentuk mimpi. The gross body is made out of 5 gross elements. Badan kasar ini terbuat dari 5 unsur kasar panca mahabhuta, Chita, Teja, Marusudama. yaitu pertiwi, Earth, tanah, water, air, and fire, api, air, and ether. udara, dan ruang ataupun angkasa. The subtle body is made out of 3 subtle elements. Kemudian badan halus terbuat daripada 3 unsur yang halus, Mind, intelligence, and political. yaitu pikiran, kecerdasan, dan ego palsu. So when, due to the influence of time, the gross body becomes decayed, subtle body remains. Ketika badan halus ini dia hancur, tapi badan halus masih tetap ada. The subtle body will be finished when one will cross Viraja. Badan halus ini akan hilang, ya akan hilang ketika orang melewati sungai Wiraja. Viraja is separating the spiritual world and material world. Karena sungai Wiraja ini yang membatasi antara dunia rohani dan dunia materi. When one will cross Viraja, then the subtle body will be finished. Ketika orang bisa menyeberangi sungai Wiraja ini, maka badan halus ini akan He berakhir. will enter into spiritual world with a transcendental body, spiritual body. Kita memasuki dunia rohani dengan badan rohani. So therefore, unless one is becoming free from desires in mind or subtle body, Karena itu sampai seseorang terbebas dari pengaruh badan kasar dan badan halus ini, so Bhagavan will never manifest before him. maka Bhagawan tidak akan pernah mewujudkan dirinya di hadapan diri kita. When from mind everything, every type of desires is gone, Ketika segala keinginan-keinginan material sudah keluar dari pikiran, ataupun pikiran ini sudah terbebas dari segala keinginan material, that time one will become pure ketika itulah orang sepenuhnya menjadi murni, and he will be transcendental one. maka dia akan menjadi berada pada tataran rohani. In that transcendental stage he can come to samadhi. Pada tingkatan rohani itu dia berada mencapai tingkatan samadhi. When he will come to samadhi, that time he will realize about Param Purusha Bhagavan. Ketika dia berada dalam tataran samadhi itu, maka dia dapat menginsapi Parama Purusa, personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Bhagawan Sri Krishna. Jiva is conditioned one. Sang jiwa ini berada dalam keadaan terikat. Therefore he has forgotten the Supreme Lord Krishna. Karena itulah dia telah melupakan personalitas Tuhan Bhagawan Sri Krishna. He is not able to know that this material creation will be annihilated one day. Dia tidak memahami bahwa ciptaan material ini suatu ketika akan dilebur. But he wants to make this material world happy. Tetapi dia ingin membuat dunia material ini tempat yang menyenangkan dan nyaman. And he is trying to make it permanent place for him. Dan dia berusaha untuk membuat dunia ini tempat yang permanen untuk dirinya tinggal. When a person has come to this material world, just like a traveler traveling to Jagannath Puri is staying in a dharmasala or guest house, Ketika sang roh ataupun sang jiwa orang datang ke dunia material ini, itu dibandingkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Jagannath Puri, dan pada saat malam mereka hanya tinggal satu malam di dharmasala ataupun di hotel ataupun di motel. if he will try to remain in that guest house for a long time, Tapi he will kalau fail to see Jagannath. dia lupa bahwa tujuannya adalah untuk melanjutkan perjalanan menuju Jagannath Puri, dan dia menikmati fasilitas dan tinggal di hotel itu untuk selamanya, maka dia tidak akan pernah sampai di Jagannath Puri. Because that guest house or motel is not our own, therefore we will get suffering there. Tetapi karena rumah ataupun dharmasala ataupun hotel-motel itu bukan milik kita, karena itu kita menderita di sana. Similarly, if you want to remain in this material world for a long time,
Demikian pula halnya kalau kita ingin tinggal di dunia material ini untuk waktu yang lama ataupun selamanya, we'll get so much misery. pasti kita akan mendapatkan banyak penderitaan. So therefore we should try how soon, how quickly we can go back home, back to Godhead. Karena itulah kita hendaknya mencoba sesegera mungkin kita bisa pulang kembali ke dunia rohani. Jiva is Chidanandamoy. Jiwa ini disebut Chit Anandamoy. He is the part and parcel of Sachidanandamoy Bhagavan. Sang jiwa adalah percikan-percikan kecil dari Bhagawan Sri Krishna. But that Chidananda state, you will never get in the guest house or motel. Tetapi tingkatan Chit Anandamoy ini tidak akan pernah dicapai ya, dengan kita tinggal di hotel ataupun di motel. There will be some wanting deficit. Di sana selalu ada sesuatu yang kurang. So whatever he will try to make this world a very pleasurable one, Karena itu selama kita masih ingin menjadikan dunia material ini tempat yang nyaman dan nikmat, that will not give us pleasure. itu tidak akan pernah memberikan kita segala Therefore, kebahagiaan. those who kepuasan. are really knowledgeable, learned person, Jadi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh berpengetahuan, they know this indriya sukha, the sense gratification, sense enjoyment is very temporary. mereka mengerti bahwa indria suka ini ataupun kenikmatan material ini sangat-sangat sementara. And this sense gratification, sense enjoyment will never give us permanent pleasure. Dan kenikmatan indriawi ini tidak akan pernah memberikan kita kesenangan, kepuasan. So therefore one has to come out from this and try to get the realization of the Supreme Lord. Karena itu seseorang hendaknya berusaha keluar dari hutan keinginan material ini dan mencoba untuk menginisiasi Tuhan Yang Maha Esa. One has to lament why he has gotten this material body. Orang hendaknya selalu bersedih, yang meratapi kenapa dia mendapatkan badan material ini. Why one has come to this material world. Kenapa dia ingin datang ke dunia material ini. He should remain with this Supreme Lord Krishna. Dia hendaknya selalu berada bersama Tuhan Yang Maha Esa. And he will serve there. Dia hendaknya melayani di sana. By serving Krishna one will get the eternal bliss. Dengan melayani Bhagawan Sri Krishna, orang akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan yang But kekal. he does not know this, therefore he is getting all types of Tapi suffering. karena seorang orang tidak mengerti hal ini, karena itulah dia mendapatkan segala penderitaan dan kecemasan. So Bhagavan is considered as a well-wishing friend of every living entity. Bhagawan Sri Krishna dijelaskan sebagai orang ataupun sahabat yang mensejahterakan bagi semua makhluk hidup. Then question will come, why Bhagavan is bringing this type of dangerous situation for the jivas? Mungkin kemudian timbul pertanyaan, tapi kenapa Bhagawan Sri Krishna memberikan kita situasi yang malang, yang penuh penderitaan ini bagi sang makhluk hidup? Why the jivas are getting so much suffering? Kenapa sang jiwa mendapatkan begitu banyak penderitaan? General person, general common people, they ask this question. Orang-orang pada umumnya selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bhagavan is remaining everyone's heart as Paramatma. Bhagawan berada dalam hati setiap orang sebagai Paramatma. But the jiva is having independence. Tetapi sang jiwa memiliki kemerdekaan. Jiva can develop desire. Sang jiwa dapat mengembangkan segala keinginannya. And Paramatma only try to fulfill his desire. Dan Paramatma hanya berusaha untuk memenuhi keinginan-keinginan daripada sang jiwa. So jiva is developing desire to enjoy this material world. Tetapi karena sang jiwa ingin mengembangkan keinginan untuk menikmati dunia material ini, And he is forgetting Bhagavan Krishna. dan dia melupakan Bhagawan Sri Krishna. So therefore, the Maya is giving so much miseries. Karena itulah kemudian Maya memberikan banyak penderitaan. Those who will forget Bhagavan Krishna, Bagi mereka yang telah melupakan Bhagawan Sri Krishna, they will remain under the clutches of Maya. mereka akan berada selamanya dalam cengkeraman Maya. And due to this Maya's influence, they will time and again Dan come akibat here. dari pengaruh daripada Maya ini, maka dia berulang-ulang kali dia harus datang ke dunia material ini. And they will get birth, death, old age, disease. Maka karena itulah dia terus-menerus mendapatkan penderitaan dunia material ini
berupa kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. This material world is not bliss or happiness. Dunia materi ini bukan tempat yang nyaman, damai, dan untuk dinikmati. So while suffering is here in this material world, Tapi kenapa selalu ada penderitaan di dunia materi ini? if this material world would be the blissful state, then why suffering is coming? Kalau memang dunia ini adalah tempat yang nyaman dan damai, tapi kenapa selalu ada penderitaan? So therefore the Guru and Acharya, they come and they speak about the Tattva. Ya, karena itulah Vaisnava, sadhu, guru, acarya datang untuk menyampaikan tatwa ini. We should listen from Sadhu Guru. Kita hendaknya mendengarkan dari sadhu guru. But many are there, they are saying, oh, this is Maya, this is Maya. They want to give up everything. Banyak pula orang yang mengatakan, oh ini maya, itu maya, dan ingin meninggalkan segalanya. But according to Sadhu, everything becomes Bhagavan's creation. Tetapi menurut para sadhu, beliau mengatakan sesuatu yang berbeda, bahwa semua ini adalah ciptaan dari Sri Bhagavan. Everything belongs to Bhagavan Krishna. Karena ini adalah ciptaan Sri Bhagavan, maka ini adalah milik dari Sri Bhagavan. If someone is not having Samanda Jnana, Kalau seseorang tidak memiliki sambandha jnana, pengetahuan rohani, he cannot understand how everything belongs to Bhagavan. dia tidak dapat mengerti bagaimana segala sesuatu milik Bhagavan Sri Krishna. Therefore he is giving up everything, saying Maya, Maya, Maya. Karena itulah mereka berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu dengan mengatakan semua ini adalah maya. This is called monkey renunciation. Inilah yang disebut dengan sannyasi monyet. Markata Vairagya. Ya, markata vairagya artinya ketidakterikatan sang monyet. There are two types of Vairagya. Ada dua jenis ketidakterikatan. One is Markata Vairagya, Yang satu disebut markata vairagya, another one is Yukta Vairagya. dan yang satu lagi disebut yukta vairagya. So Markata Vairagya, one day it will be finished by the influence of Maya. Markata vairagya suatu saat pasti akan berakhir akibat dari pengaruh maya. So those who have understood about the Krishna Tattva, they know everything is related with Krishna. Mereka yang mengerti tentang Krishna Tattva dan mereka pula mengerti bahwa segala sesuatu terhubung dengan Bhagavan Sri Krishna. Therefore they will use everything for the pleasure of Krishna. Karena itu mereka akan menggunakan segala sesuatu ini untuk memuaskan, untuk pelayanan pada Bhagavan Sri And Krishna. they know Krishna is the supreme enjoyer. Dan mereka mengerti, tahu pula bahwa penikmat yang tertinggi adalah Bhagavan Sri Krishna. He is the only enjoyer. Beliaulah satu-satunya penikmat. Therefore they are always thinking how to give pleasure to Bhagavan Krishna. Karena itulah mereka selalu berpikir bagaimana dia dapat memberikan segala kepuasan kepada Bhagavan Sri Krishna. Those who are trying to give pleasure to Bhagavan Krishna, they are real Vairagi. Ya, mereka yang selalu ingin memberikan segala kepuasan dan pelayanan pada Bhagavan Sri Krishna, mereka lah yang disebut sebagai vairagi yang harus yukta vairagi ataupun vairagi dalam arti yang sebenarnya. In subtle state, they are real Vairagi. Ya, dalam keadaan halus dia adalah yukta vairagi. In other words, we can say that they have given up all the desires from their mind. Ya, dengan kata lain kita dapat mengatakan dia telah meninggalkan segala keinginannya dari dalam pikirannya. Jathartha vairagya loke udite napare
People, they don't understand what is the vairagya is. Orang-orang pada umumnya tidak mengerti apa itu vairagi. They are thinking only by holding a stick, danda, and holding a water pot, kamandalu. If they will go away from their family life, they are vairagi. Ya. Orang berpikir hanya dengan memegang danda, memegang tongkat, membawa kamandalu dan jauh dari keluarga, orang sudah berpikir itu adalah vairagi. And someone is thinking, if I will put a tiger skin, I am vairagi. Ya, yang lain berpikir dengan saya memakai kulit memakai kain dari kulit harimau bahwa dia sudah menjadi vairagi. The real vairagya is Visaya vairagya. Ya. Vairagi dalam arti yang sebenarnya adalah wisaya vairagi. Visaya vairagya means he has no attachment for any Visaya, any material object. Ya. Wisaya vairagi artinya dia tidak memiliki keterikatan apapun dengan objek-objek material. Isorete atmadana kartabya sadhana nikkano karyo ore sadhana tyago sabde vairagya Iswarate atmadam kartabya sadha. We must surrender ourselves to Ishvara. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Iswara, kepada Bhagawan Sri Krishna. And we will be engaged in doing activities in this material world. Dan kita juga harus menyibukkan diri kita dalam segala aktivitas di dunia material ini Without having self-desire. tanpa keinginan pribadi. The actual vairagya means tyaga. Tyaga means renunciation. Ya. Vairagi dalam arti yang sebenarnya adalah melepaskan segala keterikatan. But it is very difficult to understand what is the real meaning of tyaga. Tetapi sangat sulit untuk mengerti apa arti daripada tiaga dalam arti yang sebenarnya. Many they don't understand what is tyaga is. Banyak orang tidak mengerti apa itu tiaga. They think tyaga means only giving up their family relations. Ya. Banyak orang berpikir bahwa tiaga itu hanyalah untuk meninggalkan hubungan ataupun memutuskan hubungan-hubungan keluarga. And giving up family relationship, they are going to forest. Dan dengan meninggalkan, memutuskan hubungan kekeluargaan, mereka pergi ke tengah hutan. And they are thinking this is vairagya. Dan mereka berpikir inilah vairagya. But this is not real vairagya. Tetapi ini juga bukan vairagya dalam arti yang sebenarnya. Tyaga means one has to give up desire from his mind. Ya, vairagi artinya orang harus meninggalkan segala keinginan dari pikirannya. Lipsahina. He has no other desire in his mind. Lipsahina, dia tidak ada keinginan apapun dalam pikirannya. His only desire how to serve the Supreme Lord. Hanya satu-satunya keinginan adalah bagaimana dia dapat melayani Bhagawan Sri Krishna. How give pleasure to Supreme Lord. Bagaimana dia dapat memberikan segala kepuasan pada Bhagawan Sri Krishna. Then that is called real vairagya.
Itulah yang disebut dengan vairagya dalam yang So how dalam many are arti yang having this sebenarnya. type of vairagya? Bagaimana seseorang dapat memiliki, mencapai vairagya dalam hal seperti ini? Nowadays it has become fashion to go for yoga. Sekarang sudah menjadi model ataupun menjadi passion orang yang gandrung untuk berlatih yoga. What is the real yoga is? Apa itu yoga dalam arti yang sebenarnya? To train the mind is real yoga. Untuk melatih pikiran adalah yoga yang sesungguhnya. So what will train to the mind? Bagaimana orang melatih pikiran? Will bring our mind from the material enjoyment and put our mind at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Ya, melatih pikiran artinya ya, menarik pikiran dari kegiatan dan keinginan material dan untuk menempatkannya pada pelayanan pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. That will become the yoga, real yoga. Itulah yang disebut sebagai yoga dalam arti yang sebenarnya. The mind is very strong. Tapi kita harus ingat juga bahwa pikiran kita ini sangat-sangat kuat. Doesn't want to listen anything. Dia tidak mau mendengarkan apapun. So doesn't want to be chastised or punished. Dia tidak ingin dimarahi ataupun dihukum. But one should know that he is superior to mind. Tetapi dia hendaknya memahami bahwa dirinya sebagai jiwa, sebagai roh lebih tinggi, lebih tinggi daripada pikiran. Atma is superior to mind. Karena sang Atma adalah lebih tinggi dari pikiran. So your duty is to bring your mind from material enjoyment and engage in Krishna seva. Karena itu kewajiban kita sekarang adalah membawa pikiran ini dari objek-objek material, dari kenikmatan material untuk diantarkan ataupun ditujukan pada pelayanan dan perlindungan pada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. That is training of mind. Itulah pelatihan pikiran. You should train your mind to engage in Krishna seva. Kita hendaknya melatih pikiran kita ini dalam kesibukan pada pelayanan Bhagavan Sri Krishna. And this is called niskama. Inilah yang disebut sebagai niskama. So therefore many they don't understand what is the real meaning of tyaga. Karena itu banyak orang tidak mengerti apa arti kata tiaga dalam arti yang sebenarnya. Lipsa hina samsara tyaga, both are tyaga. Lipsa hina, sangsara tiaga. Kedua-duanya disebut tiaga. One is not having any material desire in the mind. Orang yang tidak memiliki keinginan-keinginan material pada pikiran. One is giving up his samsara. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan segala penderitaannya. Which one is greater? Yang mana yang lebih agung, lebih mulia? The greater one is who is giving up all desire from his mind. Yang lebih agung, lebih mulia adalah mereka yang mampu meninggalkan segala keinginannya dari dalam pikiran. If someone has given up from the mind the material desire, kalau orang sudah meninggalkan segala keinginan-keinginan materialnya dari pikiran, he is a real vairagi. dialah vairagi dalam arti yang sebenarnya pula. He is very pure. Dia adalah orang yang sangat murni. And Bhagavan is manifesting before him. Dan Bhagavan mewujudkan dirinya di hadapan orang seperti itu. He is having the realization of Bhagavan. Dia sudah mencapai keinsiapan Bhagavan. So our indriyas, our senses are defective senses. Sedangkan indria-indria kita ini adalah indria-indria yang penuh dengan kelemahan. It's all kekurangan. material senses. Semuanya ini adalah indria material. So unless the senses will become transcendental spiritual one cannot get Bhagavan Krishna. Tanpa indria-indria kita ini dirohanikan, kita tidak dapat menginsiapi dan melayani Bhagavan. Bhagavan's name, form and qualities Nama suci Bhagavan, kualitas Bhagavan, bentuk Bhagavan dan lila rohani Bhagavan, all are spiritual, all are transcendental. semuanya adalah rohani. By our material senses we cannot understand him. Dengan indria-indria material kita tidak dapat memahami beliau. So therefore, completely we must become free from all material contamination. Karena itulah kita hendaknya sepenuhnya terbebas dari segala pencemaran material. Then only we can realize about the Param Purusha Bhagavan. Barulah kita dapat menginsapi Parama Purusa Bhagavan Sri Krishna. So first sense is our tongue. Ya. Yang pertama, urusan kita bagaimana mengendalikan lidah kita. We should engage our tongue in Krishna Nam, Krishna Kita hendaknya menyibukkan lidah kita ini dalam
menikmati prasadam dan mengucapkan nama suci Krishna. and give prasad to tongue. Ya, dan memberikan prasad pada lidah. So if someone is giving prasad to tongue, Kalau orang memberikan, ya, hanya memberikan prasad kepada lidahnya and chanting the name of Krishna, dan mengucapkan nama suci Krishna glorifying Krishna by his tongue, dan memuji keagungan Krishna dengan lidahnya, so he is a gross state and subtle state, his body is becoming very pure. maka baik badan halus dan badan kasarnya, kedua-duanya akan menjadi murni. So in this age, sinful activities are more. Tapi pada zaman Kali Yuga ini kegiatan berdosa jauh lebih banyak. So this age is called Avidya Yuga. Ya, pada zaman Kali ini disebut Avidya Yuga. The Yuga, the age of ignorance. Ya, itu zaman kebodohan, zaman kegelapan. So everything bad in this age of Kali. Segala sesuatu pada zaman Kali sekarang ini menjadi buruk. But Bhagavan Krishna appeared here as Chaitanya Tapi Mahaprabhu. Bhagawan Sri Krishna telah muncul di dunia materi ini sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu. He has given us very easy process. Beliau telah memberikan kita proses yang sangat-sangat mudah. In order to chant the holy name, we'll have to approach a Nam Tattvavid Guru. Ya, dalam usaha kita untuk mengucapkan nama suci, kita harus mendekati seorang nama Tattwawid Guru. If someone is chanting the name without accepting or without taking shelter in the lotus feet of Guru, Kalau orang mengucapkan nama suci tanpa berlindung terlebih dahulu pada kaki pada seorang guru spiritual, they can chant a million of lifetimes, dia dapat mengucapkan nama suci selama jutaan kali penjelmaannya. but they will not get the chief result of the chanting. Maka dia tidak akan pernah mencapai tujuan tertinggi dari pengucapan nama suci. The result of chanting is to get Krishna Prem, love of Ya, Krishna. hasil, ya, manfaat tertinggi dari pengucapan nama suci adalah untuk mendapatkan Krishna Prema. Who are chanting the holy name by the guidance of the spiritual master, Dan siapapun yang mengucapkan nama suci di atas tuntunan dari Bhagawan, dari guru kerohanian, he will be able to become free from all contamination, impurity, maka dia akan terbebas dari segala kontaminasi dan ketidakmurnian, within, without, from within. baik di without. dalam maupun di luar. So he might have taken birth in any dog-eater family, Walaupun mungkin bahkan kalau dia lahir di keluarga yang makan anjing sekalipun, because he is able to chant the pure name, karena dia telah mampu untuk mengucapkan nama suci yang murni, he is getting all types of result of chanting. maka dia mendapatkan segala hasil daripada pengucapan nama suci. Kapaladev saying to Mother Devotee in third canto Bhagavatam, Ya, Kapila Dewa menyampaikan kepada Dewahuti dalam skanda ketiga Srimad Bhagavatam. Aho vatsapachoto gariyan jajjivhagre vartate nama tubhyam te pustapaste juhubu sasnu arja brahmanucho nama grunanti jete. If someone's tongue is chanting your holy name, Kalau lidah seseorang digunakan untuk mengucapkan nama sucimu, they are so fortunate. maka dia sungguh-sungguh sangat mujur. Even if they have taken birth in Chandal family, Walaupun dia mungkin lahir di keluarga Candalan, but they are becoming worshipable one. maka dia menjadi orang yang patut dipuja. So those who are chanting the holy name, Maka mereka yang telah mengucapkan nama suci, they are getting all the results of tapasya. maka dia mendapatkan hasil dari segala jenis pertapaan. Why tapasya one is doing? Kenapa orang melakukan pertapaan? In order to get Bhagavan, one is doing tapasya. Orang melaksanakan pertapaan adalah untuk mendapatkan Sri Bhagawan. One is doing tapasya in order to make him purified. Seseorang melakukan pertapaan mestinya dengan maksud untuk menyucikan dirinya. But if someone has taken shelter at the lotus feet of a guru Tetapi kalau orang sudah berlindung pada kaki Padma Guru and chanting the holy name, dan mengucapkan nama suci, he is getting all the result of tapasya. maka dia mendapatkan hasil, ya, segala hasil daripada segala pertapaan. So he is getting all the results of doing fire sacrifices. Dia juga telah mendapatkan hasil dari segala kegiatan korban suci ataupun homa. Why one is doing yajna? Untuk Fire apa? sacrifice. Ya, kenapa orang melaksanakan homa ataupun
korban suci api in order to please Supreme Lord. adalah dalam usaha untuk memuaskan Bhagawan Sri Krishna. Supreme Lord is called Jagya Purusha. Bhagawan Sri Krishna ataupun Sri Krishna disebut sebagai For Yajna his Purusa. pleasure one is doing Jagya. Untuk kepuasan beliaulah orang melaksanakan yajna. But in this age of Kali, one cannot do any Jagya. Tapi pada zaman Kali sekarang ini orang tidak mampu melaksanakan yajna. One can do only Nam Jagya Orang hanya perlu melaksanakan 6 yajna or saja Japa Jagya. ataupun japa yajna. So by chanting the holy name, one can get the result of going to different pilgrimage places. Dengan mengucapkan nama suci, orang juga sudah mendapatkan hasil dari segala perjalanannya menuju tempat suci. Bhagavan is called Tirtha Pada. Bhagawan Sri Krishna juga disebut sebagai Tirta Pada. Bhagavan name is Tirtha Pada. Ya, nama suci Sri Bhagawan adalah Tirta Pada. So by meditating, by remembering the name of Bhagavan, Dengan bermeditasi, dengan mengingat Bhagawan Sri Krishna, so one is getting rid of all sinful reactions. seseorang akan terbebas dari segala reaksi dosa. So if someone is meditating on this Tirtha Pada, Jadi kalau seseorang selalu bermeditasi kepada Tirta Pada, he is becoming very pure. maka dia akan menjadi sangat murni. So he doesn't need to go any Tirtha. Maka dia tidak perlu untuk datang untuk pergi ke tirta manapun. He is Arjya. Dia adalah menjadi Arjya. He is Sanskrita. Dia adalah menjadi Sanskrita. Sanskrita means he is reformed. Already reformation is. Artinya orang yang sudah direformasi, artinya sudah diperbaiki. So when someone is chanting the holy name, Ketika orang sudah mengucapkan nama suci, automatically all types of sanskar is taking place. otomatis segala samskara sudah berlangsung. So he is understanding what is written in Veda. Maka dia dapat mengerti apa yang ditulis di dalam Veda. He is understanding all the knowledge of Veda. Dia juga dapat mengerti semua pengetahuan Veda. Tesang satatayuktanam bhajatam kritipurvam dadami buddhyogam tam jenam upadantite. Bhagavan Krishna saying in Bhagavad Gita. Bhagawan Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita. Satatayuktanam. Always one is engaged in thinking about Krishna and serving to him. Kalau orang selalu berpikir dan menyibukkan dirinya dalam pelayanan pada Bhagawan Sri Krishna, And with priti, with love, he is serving to him. dan dengan cinta kasih dia melayani Bhagawan Sri Krishna, Bhagavan Krishna is giving him intelligence. maka Bhagawan Sri Krishna yang memberikan dia kecerdasan. In Bhagavad Gita again 10th canto it is said, Dalam 10th chapter, bab 10 Bhagavad Gita, ya, bab 10 sloka 9 Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyatakan, Macchitta madhyata prana bodhayanta paraspara kathayanta samam nityam tushyanti cha namati cha. So, my pure devotees, their all thoughts are remaining with me. pikiran para penyembahku yang murni selalu berada pada diriku. Their life is dedicated to me. Hidupnya telah didedikasikan untuk diriku. So when they speak about me. Ketika dia bicara, hanya berbicara tentang diriku. So therefore, they are getting this transcendental pleasure. Karena itulah dia mendapatkan kepuasan kebahagiaan rohani ini. So, in many places in Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna saying this thing. Di banyak tempat dari sloka-sloka Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyampaikan hal seperti ini. He is saying, by my mercy, I remain in their heart and I make their heart very illuminated one. Ya, atas karuniaku mat anugraha. Ya, atas karuniaku, aku yang bersemayam di dalam hati mereka, menjadikan hati mereka ini, ya, sepenuhnya murni. They become free from all types of ignorance. Ya, dia terbebas dari segala kebodohan. Not only that, Tidak hanya itu, a dog is becoming eloquent speaker. ya, orang yang yang gagu menjadi ahli bicara. A crippled one is jumping the mountain Ya, orang yang lumpuh bisa mendaki gunung only by chanting the holy name. hanya dengan mengucapkan nama suci. So, when Hari Krishna will appear in our heart,
Ketika Sri Hari, Sri Krishna muncul di dalam hati kita, we will be able to know all the tattvas. maka kita akan mampu untuk mengerti segala tatwa. So therefore, the purity is the most important thing. Karena itu kesucian, kemurnian adalah hal yang paling esensial. One should become pure by gross body and by Orang hendaknya menjadi murni baik dalam badan kasar maupun badan halusnya. and that will be possible only by chanting the holy name. Dan itu hanya dimungkinkan dengan mengucapkan nama suci Krishna. By engaging Krishna's service, one can make himself very pure. Dengan menyibukkan dirinya dalam pelayanan pada Sri Krishna dapat menjadikan dirinya sangat murni. For that we need sadhu sangha. Untuk hal itu kita perlu sadhu sangha. We'll go for sadhu's association. Kita harus datang untuk mendapatkan pergaulan sadhu. Tirtha pala sadhu sangha. Sadhu sanghe antaranga. Shri Krishna bhava janamo. Jatha sadhu totha tirtha. Jiva koi jatiyo. Sadhu sangha paraniyanta. Jeti Vaishnavo nai. Seti sete nai jai. Tila boha tiya durodena. Jathae Vaishnavo dana. Sei Samadindavana. Sei Sane Anandamosesa. So all the result of going to Tirtha one will get by sadhu's association. Segala hasil dari perjalanan kita berziarah ke tempat suci akan kita peroleh melalui sadhu sangha. If one is doing sadhu sangha intimately or very closely, Kalau orang melakukan sadhu sangha dengan sangat baik, dengan sangat intim, then he can understand how Krishna bhajan is very beautiful. maka dia dapat mengerti bagaimana Krishna Bhajan ini sungguh-sungguh sangat indah. So therefore, we should not go to that place where there is no sadhu. Karena itulah jangan kita pergi ke suatu tempat di mana di sana tidak ada sadhu. What is the use of going to different tirtha places or different holy places? Apa manfaatnya kita pergi ke banyak tempat-tempat suci, tempat-tempat perziarahan? If one is not associating with Vaishnava sadhu, Kalau orang tidak mau bergaul dengan seorang Vaishnava sadhu, so only we are spending our money, wasting our time. kita hanya memboroskan waktu dan uang saja. So therefore we should go to a sadhu, a Vaishnava, and we will get the result of going to tirtha. Karena itulah kita hendaknya datang kepada sadhu, pada Vaishnava, dan melakukan sadhu sangha, bergaul dengan beliau, sehingga kita mendapatkan hasil dari segala perjalanan menuju tempat suci. Where there is sadhu, there is Vrindavan. Di mana ada sadhu, di sana ada Vrindavan. So if we are going to Vaishnava sadhu, then we are remaining in Vrindavan. Kalau kita datang kepada seorang Vaishnava sadhu, maka berarti kita tinggal di Vrindavan. And what sadhu is doing? Apa yang dilakukan oleh para sadhu? Sadhu is asking us to chant the holy name. Sadhu akan meminta kita, mengajarkan kita untuk mengucapkan nama suci. Sadhu is engaging us in Krishna seva. Sadhu menyibukkan diri kita dalam pelayanan pada Dan- Krishna. By chanting the holy name and engaging ourselves in Krishna seva, Dengan mengucapkan nama suci dan menyibukkan kita dalam pelayanan kepada Krishna, we will become free from sinful reaction. maka kita akan terbebas dari segala reaksi dosa. So we will get some qualification to serve Bhagavan Krishna. Sehingga kita akan mendapatkan kualifikasi untuk dapat melayani Bhagavan Sri We will Krishna. develop our devotion towards Guru, Sehingga kita mampu untuk mengembangkan cinta bakti rohani kita kepada Guru. and we will develop real renunciation. Dan kita akan mampu untuk mengembangkan ketidakterikatan dalam arti yang sesungguhnya. Therefore, we should go to sadhu
Karena itulah kita hendaknya datang kepada sadhu, become free from all types of material desire. ya, dan terbebaskan dari segala keinginan-keinginan materi. Unless one will go to sadhu, he cannot become free from material desire. Tanpa orang datang kepada sadhu, dia tidak akan pernah terbebas dari keinginan materialnya. So therefore, sadhu sangha is the most important thing. Karena itulah sadhu sangha adalah hal yang sangat esensial, sangat penting. In order to become pure from our subtle body and gross body, Dalam usaha untuk kita menjadi terbebaskan, menjadi murni, baik dalam badan halus maupun badan kasar and kita. when one will become pure from subtle body and gross body, Ketika seseorang menjadi murni, baik pada badan kasar dan badan halusnya, then he will realize the Param Purusha Bhagavan. maka dia dapat menginsapi Parama Purusa Bhagawan Sri Krishna. Bhagavan Krishna will appear before him. Maka Bhagawan Sri Krishna akan muncul di hadapannya. And he can understand the name, form, quality, Maka dia dapat associated. mengerti nama, rupa, guna, lila dari Bhagawan Sri Krishna dan bahkan sampai teman-teman Bhagawan Sri Krishna. So if we are not doing this, then what is the use of having human form of life? Kalau kita tidak mampu mencapai hal ini, apa manfaatnya kita mendapatkan badan manusia? Just like animals, we are eating, sleeping, mating, depending. Kita tidak beda dengan binatang yang urusannya hanyalah makan, tidur, berketurunan dan bela diri. We should have realization of the Param Purusha Kita Bhagavan. hendaknya memiliki keinsapan terhadap Parama Purusa Bhagawan Sri Krishna. Therefore, we need to associate with sadhu, Karena itu charanam, kita sungguh-sungguh memadukan sadhu sangha dan mengucapkan nama suci dalam and pergaulan engage sadhu. ourselves in Krishna seva. Dan lebih lanjut kita menyibukkan diri kita dalam pelayanan pada Krishna. Then we can become Suchi Sadhana. Maka kita akan menjadi suci sadma. Suchi Sadhana means one is pure from his body and mind, everything pure. is Suci sadma artinya badannya, pikirannya, kecerdasannya, badan halus, badan kasar, semuanya menjadi murni. Desire should go from the mind. Dan segala keinginan-keinginan material harus diusir keluar dari pikiran. Hare Krishna. Hari Krishna. Thank you very much. Suksmadana. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki. Iya. Jai Sri Radha Gopinath Ji ki. Jai. Sri Gomitai ki. Jai. Sri Jagannath Balabhadra Devi की ki. जय Samaveta Gauravantarunda ki. जय Jai Gautama. Hari Guru. Any question? Apakah ada pertanyaan? Kamu harus. yang mau tanyakan, apakah untuk mendapatkan Krishna Prema itu harus bisa Brahmana? Is that to get Krishna Prema one have to get Brahmana initiation? No need. Tidak perlu. By chanting the holy name, one can get Krishna prema. Dengan mengucapkan nama suci, orang akan mendapatkan Krishna Prema. Name will give prema. Nama suci yang akan memberikan prema. Gayatri mantra will not give prema. Gayatri mantra tidak akan memberikan kita prema. Gayatri mantra is making you eligible to enter into temple room and do seva puja. Gayatri mantra membuat kita berkualifikasi untuk masuk ke ruang arca untuk melakukan pelayanan kepada arca. Gayatri mantra is helping you to become self-controlled one. Ya. Gayatri mantra ataupun menjadi Brahmana artinya membantu kita untuk mampu mengendalikan diri. But the name will give prema. Tetapi hanya nama suci yang akan memberikan prema. Yes. Those who are on Baba stage, there's also possibility for them falling down again. Does that mean that they still have this size in their subtle mind? Some desire. Jadi Yashoka Prabhu bertanya apakah dijelaskan di dalam sastra bahwa pada tingkat bawah orang masih bisa jatuh. Apakah itu artinya bahwa pada tingkat bawah orang masih ada keinginan material? Ya, itu artinya masih ada keinginan-keinginan material yang halus di sana. Mungkin sedikit tambahan di dalam lagu Guru Wandana, Prema Bhakti Jaha Avite Avidya Vinasa Jete.
Kalau orang mencapai prema, barulah semua semua anarta, semua hal-hal material yang halus, yang paling halus sekalipun itu dihilangkan. Yes. So, ini dua kan ada mempunyai kebebasan. Jadi di dalam badan kan ada juga prajna. Jadi arahannya dari prajna itu pada jiwa yang itu wujudnya seperti apa? Apakah sama dengan kata hati? Ya, ulang lagi sekali pertanyaannya. Jiwa itu kan mempunyai kebebasan. Ya. Di dalam memiliki kebebasan kan di dalam badan juga ada prajna. Ada prajna kan memberi arahan gitu. Nah dalam arahan itu apa wujud arahan itu? Apakah seperti kata hati? Setiap saat apakah sama dengan kata hati? Ya. So as a soul, have independent, and in our heart also there is a Paramatma, and Paramatma give us guidance. So what is? Give us guidance. Yeah. So We are listening to Paramatma. yeah. Are you listening to Paramatma? So he want to know what is really the guidance of Paramatma. My question is, are we able to listen Paramatma? Apakah kita sudah mampu mendengarkan apa yang mendengarkan Paramatma? So therefore his question is that the guidance of Paramatma considers our kata hati, what the conscience. Yeah. Conscience is different. Conscience. Beda, bukan itu yang disebut. Paramatma prompting is different. Ya, apa yang One is having good conscience, one is having bad conscience. Conscience is different. ya, kata hati itu berbeda. Kadang-kadang ada kata hati yang baik, kata hati yang buruk. Ya. Conscience, istilah kata hati ataupun intuisi gitu. That is called viveka. Itu yang disebut viveka. Udita viveka, anudita viveka. Whose conscience is rising, udita. Not rising, or rising is anudita. So there are some udita viveki and anudita viveki. Ada disebut viveka. Ada viveka yang sudah berkembang, ada viveka yang masih belum berkembang. So that doesn't mean that he is listening to Paramatma. Itu bukan berarti kalau memiliki viveka seperti itu bukan berarti dia mendengarkan dari Paramatma. When someone is having so much desire in mind, how will he listen to Paramatma? Ya, ketika kapan orang memiliki keinginan yang kuat untuk mendengarkan dari Paramatma? He will listen to mind only. Ya. Dia pada umumnya orang hanya mendengarkan apa yang diperintahkan oleh pikiran. And who are having nice consciousness or conscience, they may not go for any bad activities. Kalau orang memiliki kesadaran yang baik ataupun pertimbangan-pertimbangan yang baik, mungkin mampu untuk mencegah dirinya untuk melakukan hal yang buruk. That doesn't mean that they will have bhakti. Tidak berarti orang seperti itu memiliki bakti. Who is listening to Paramatma, he is rendering bhakti. Mereka yang mendengarkan dari Paramatma, dia akan melaksanakan bakti. Suniti and bhakti, different thing. Suniti dan bakti itu dua hal yang berbeda. Following good principles, good etiquette, and bhakti, different things. Ya, mengikuti etika-etika yang baik, ya, berbuat baik dan sebagainya. Dengan bakti itu berbeda. If someone is following nicely ethical principles and following etiquette, that doesn't mean that he will have bhakti. Ya, kalau orang mengikuti etika, tata cara, berkata yang halus, baik dan sebagainya, bukan berarti dia sudah memiliki bakti. But if someone will have bhakti, automatically he will have all good principles, good
activities. Sebaliknya, kalau orang memiliki bakti dalam arti yang sebenarnya, otomatis dia akan mengembangkan semua sifat-sifat yang baik pula. So if bhakti is there, then the conscience also nice. Ya, kalau ada bakti dalam diri seseorang, maka kesadarannya juga akan menjadi baik. The conscience is Pertimbangannya nice. akan baik. One will have bhakti, that is not the thing. Ya. Kalau orang memiliki kesadaran yang baik tapi dia tidak mengembangkan bakti, bukan hal yang One baik. is not stealing money, that doesn't mean that he is a bhakta. Ya. Kalau orang tidak pernah mencuri uang atau tidak pernah korupsi, bukan berarti dia seorang bhakta. But if someone is becoming bhakta, he will never steal money. Tapi kalau orang menjadi bhakta, semestinya dia tidak boleh mencuri uang. So bhakti is different thing and good conscience is different thing. Ya. Bakti dengan pertimbangan yang baik, WWK yang baik itu bukan sesuatu hal yang berbeda. If one will listen to Paramatma, then he will have bhakti. Kalau dia sungguh-sungguh mendengarkan dari Paramatma, pasti dia akan mengembangkan bakti. Okay? Silakan. Ya. Ini menyambung pertanyaannya. Ya. Paramatma juga dikatakan setiap guru, jadi membimbing setiap makhluk hidup yang mengembara di dunia materia ini. Jadi saat kapan setiap guru itu berperan dan kita mengetahui bahwa itu adalah bimbingan dari Paramatma. So, Paramatma in the heart also considered Chaitya Guru. So when it's really, we can understand that Chaitya Guru give us guidance. When the Paramatma as Chaitya Guru have his function to give guidance to the soul. When one is eager to know the Supreme Lord, Ketika orang betul-betul mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerti Tuhan Yang Maha Esa, maka saat itulah Paramatma berperan sebagai Chaitya Guru untuk menuntun ya, penyembah itu lebih lanjut sampai bertemu dengan guru kerohanian. unless we will have eagerness to know Bhagavan Krishna, how Paramatma will help us? Ya, tanpa kita mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerti Bhagavan Sri Krishna, bagaimana Paramatma dapat menolong diri kita? Okay, yes. Ya. Selamat yang dilakukan pada zaman kali ini adalah mengucapkan nama suci Tuhan, yaitu bercapa, kemudian melakukan pelayanan bakti. Dan demikian Krishna akan berkarunia. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana karena atau rasa yang kita rasakan, beliau sudah memberikan karunia pada kita. In this age of Kali, one suggesting to chant holy name and to do bhakti, and by chanting holy name and do bhakti, then Sri Krishna will give us mercy. So how we can understand that Lord Sri Krishna really very merciful or give His mercy to us? When we will be able to get rid of our attachment, then we can understand that mercy of Krishna is flowing. Ketika kita sudah mampu membebaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan material, ketika itulah kita memahami bahwa karunia Sri Krishna sedang mengalir deras pada diri kita. As long we are having material attachment, we should know that the mercy has not come. Sepanjang kita masih memiliki ikatan material, keterikatan material, maka artinya karunia Krishna belum mengalir pada diri kita. Karunia masih seret. Tadi di belakang sana ada ya.
sampaikan tadi bahwa kita ini terdiri dari badan halus dan badan kasar. Nah, di mana badan kasar itu terbentuk oleh unsur-unsur Pancamahabhuta. Nah, sementara Hindu di Bali maupun yang di Jawa itu menganut paham banyak yang gini ke unsur Pancamahabhuta, sehingga baik di Wana Agung maupun Alit itu ada unsur-unsur Pancamahabhuta itu dilinggihkan gitu ya. Seperti misalnya di pekarangan, kita tahu ada penumbun karang, kemudian ada lebuh, ada taksu, ada pelantiran dan lain sebagainya. Demikian juga kalau di Jawa. Nah, kita punya 4 saudara di dalam kelahiran itu, yaitu yang disebut tadi Samyang Pancamahabhuta. Nah, bagaimana kaitannya dengan Hari Krishna ini dengan Hindu yang ada di Bali maupun ada yang di Jawa? Karena di Jawa pun dikenal kakang kawah hari-hari seperti itu. Kira-kira di mana letak kesamaan atau sumber daripada agama Hindu yang ada di Bali maupun di Jawa? Apa itu sumbernya juga berasal dari Weda atau dari mana? Itu yang bagi saya masih sangat membingungkan gitu. Karena sebelum saya ikut Hari Krishna, mungkin sejak lahir yang saya dapatkan adalah ya upacara-upacara seperti itu. Demikian mungkin Guru Maharaj. Terima kasih. So, like you believe in Bali or in Java? You believe in Bali and Java have a similar that we, as Guru Maharaj said, that we have gross body was consisted with Pancamahabhuta, yeah, and also we have subtle body, and in Bali and in Java also have similar similar faith. Yes. So therefore, when somebody born, they consider have another 4 brothers or friends like that, so therefore in Java or in Bali also they have some shrine to worship the element of the Pancamahabhuta like that. So where is this faith coming from? Is that also coming from Veda or Pankoksa? Itu angan-angan pikiran. This Veda, Prabhupada Maharaj said, many are not opening the cork of the bottle of honey, they are licking from the outside. They should open the cork and they should get the honey, they can get the nice taste, sweet taste. Srila Prabhupada sering menjelaskan bahwa ajaran Weda itu adalah seperti madu di dalam botol. Orang pada umumnya hanya menjelati ya botolnya saja tanpa membuka tutup dan pada botol itu. Mestinya orang membuka tutup botolnya dan menikmati madunya gitu, bukan hanya kulit botolnya yang dijilati. Just taking something and they're saying, "Oh, this is the Veda." This is not. Ya, hanya mengutip sesuatu dan mengatakan oh ini ajaran Veda. Itu tidak seperti itu. Veda means, what is the meaning of Veda? Apa arti daripada kata Veda itu? Veda means to know. Veda artinya untuk mengetahui. What will know? Apa yang harus kita ketahui? We should know the Supreme Lord. Kita harus tahu tentang Tuhan We should yang have Esa. relationship with Him. Kita harus memiliki hubungan bersama beliau. We should develop loving relationship with Him. Kita hendaknya mengembangkan hubungan bersama beliau. In order to do so, Untuk melakukan hal seperti we itu, have to serve Him. kita harus melayani beliau. This is the essence of Veda. Inilah intisari daripada Veda.
said that in Baba stage there is some desire still, but actually anartha is already gone. So which kind of desire is there? The subtle state desire is there. Like what exactly? Anartha is gone, but subtle state desire is there. In the subtle state, desire is there. Very rare case. Bhava stage one fall down, very rare case. Dari tingkatan bawah orang jatuh itu kasus yang jarang. Tapi kalau ada masih jatuh pada tingkat bawah orang masih jatuh, artinya masih ada keinginan-keinginan yang halus. Anarta yang kasar mungkin sudah hilang. Yang pada tingkat anarta nivritti sudah hilang. Tapi kan ada anarta-anarta yang halus, keinginan-keinginan yang halus. In bhava stage also one can develop some desire. Karena pada tingkatan bawah juga orang masih bisa mengembangkan keinginan. He has not understood until that period that he has to serve for the pleasure of Krishna. Ya, pada tingkatan itu orang masih belum mengerti ataupun ada yang belum mengerti bahwa tujuannya adalah untuk melayani Bhagawan Sri Krishna. That is bhava stage. Itulah bawah stage. When one will understand that I have to serve for the pleasure of Krishna, only for his pleasure, then this prem stage will come. And the prem stage one will never fall down. Dan kalau orang mengerti bahwa tujuannya ya adalah untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pada Bhagawan Sri Krishna dan menggiatkan dirinya pada tingkatan itu, maka dia akan mencapai pada tingkatan prema. Dan pada tingkatan prema orang tidak pernah bisa jatuh. So in subtle mind can be still Kanaka Kamini Pratisha can be there in Bhavasana. That may not be there. Very subtle state something is there. Like Bharata Maharaj, he was not having Kanakamini Pratisha. But his desire was there how to save the life of this baby deer. That time he forgot that Krishna is everything and Krishna is the supreme controller. He can control everything, he can take care of everything, maintainer and everything, creator. That thing he forgot because of his subtle desire. Jadi Maharaj Bharata sebagai contohnya, dia sudah masuk hutan, dia sudah tidak ada Kanaka Kamini, tidak ada keinginan material dan sebagainya, tapi masih dia ingin menyelamatkan bayi rusa, ya. Dan dia berpikir dia mampu untuk melindungi dan memelihara bayi rusa itu. Dan akhirnya dia usuk dalam pelayanan pada bayi rusa itu dan dia lupa dengan kewajibannya untuk melayani Tuhan. Karena itu dia kemudian jatuh lagi menjadi, ya, pada saat meninggal ingat dengan rusa itu dan akhirnya dia menjadi rusa. Oke, ya. Saya ingin bertanya di dalam mengucapkan nama suci Tuhan dalam menyapa itu membutuhkan satu putaran itu membutuhkan berapa menit? Apakah 5 menit, 7 menit, 10 menit yang tepat mengucap Tuhan? So in chanting holy name, how many minutes we need? 5 minutes, 6 minutes, or for one round japa? He needs to listen what you are chanting. Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mendengarkan apa yang kita ucapkan, bukan menghitung waktunya. If you take 15 minutes to listen your chanting, that means one name takes 15 minutes. If you can understand what you are chanting by 7 minutes, it will take 7 minutes. It depends on you. Tergantung pada diri kita masing-masing. Ya. Kalau kita agak lambat, mungkin Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Seperti itu, yang mungkin satu putaran bisa 15 menit, bisa 20 menit gitu. Tapi kalau agak cepat bisa Krishna Krishna,
lama-lama dia lebih cepat lagi gitu. Kan tergantung pada kita. Yang penting bukan mengejar target waktunya ataupun kelamatannya dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa memusatkan pikiran dan mengingat, ya, mendengarkan nama suci itu dengan baik. Ya. Oke, sudah. Ya, dokter. How one can understand the difference between the consign and the guidance of the Paramatma, prompting of the Paramatma. Therefore, if one will listen prompting of Paramatma, he will go towards bhakti. Karena itu sudah dijelaskan tadi, kalau orang mendapatkan petunjuk dari Paramatma, tuntunan dari Paramatma, pasti dia akan menuju jalan bhakti. The good conscience is prompting something to him, then he can become a good man, gentleman. Ya, kalau mempunyai kesadaran konsen yang baik, ya, atau kata hati yang baik, dia akan menjadi orang baik. But if someone listen Paramatma, he will become a bhakta. Tapi kalau dia mendengarkan dari Paramatma, pasti akan menjadi bhakta. Jadi bimbingan dari Brahma itu setelah kita dulu mengucapkan nama suci atau kaiman bakti. Is that guidance from Brahman or Paramatma? Is that after we chanting holy name or after we do bhakti? After you will free from your material desire. Setelah kamu terbebas dari keinginan material. Then always you can listen Paramatma. Baru kita akan selalu mendengarkan Paramatma. Kenapa kita berpikir bingung harus mendengarkan dari Paramatma? Kalau kita sudah mendengarkan dari Guru Purwanan, itu sebenarnya sudah mendengarkan dari Paramatma. So why we should so much concerned about guidance or hearing from Paramatma? If we really, accept the Guru instruction, that is the real guidance from Paramatma. Because already mentioned that Paramatma is Satya Guru, manifesting as Guru. Kenapa bingung semua hal itu? Karena kita kebiasaan, ini kata hati saya seperti ini. Kadang dalam keinginan kita untuk berbakti itu tercampur dengan keinginan pribadi. Nah, ini masalahnya karena kita tahu bahwa keinginan pribadi itu adalah keinginan untuk kita yang tersimusi dengan kanaka, terutama pradista. Atau itu memang bhakti. Sometimes our desire for doing bhakti, and how we know that this desire for bhakti and How do we know? desire for desire for doing bhakti and some subtle desire for our own self, like that. How we can understand which one is bhakti and which one is for our own self? When one is developing bhakti, he is becoming detached from the material enjoyment. Kalau dia sungguh-sungguh mengembangkan bhakti dalam arti yang sebenarnya, dia akan mulai
yang terbebas dari ikatan-ikatan material. Then he can understand that he is developing little bhakti. Ya, barulah dia mengerti bahwa dia sudah mengembangkan ya bakti. Yeah, that is the last second. This Kanaka Kamini, after that Pratishtha is the last second. It is very difficult to cross that second. Jadi keinginan Pratishtha itu keinginan untuk mendapatkan penghargaan, harga diri, nama baik dan sebagainya. Itulah ujian terakhir untuk bakti kita. Mahaprabhu asked this question to Rai Ramananda. Sri Chaitanya Mahaprabhu menyampaikan pertanyaan ini kepada Rai Ramananda. Khyatiর মধ্যে কোন খ্যাতি চায়? কৃষ্ণ রায় রামানন্দ অ্যান্সার কৃষ্ণ ভক্ত বলি খ্যাতি আছে যার। So Pratishtha, this Pratishtha means name fame. Pratishtha artinya nama baik, kemasyhuran. What the real fame is? Apa kemasyhuran dalam arti yang sebenarnya? If someone is becoming Krishna Bhakta, he is famous. Ya, kalau orang menjadi ya, penyembah Krishna, itulah kemasyhuran dalam arti yang sebenarnya. If we want Pratishtha, let us become Krishna Bhakta. Kalau kita ingin dipuji, ingin mendapat nama baik, marilah kita mencari nama baik menjadi pelayan Krishna. Sudah otomatis itu. Pratishtha automatically will run after you. Jadi kelas di Medan yang terakhir itu dijelaskan bagaimana tingkatan-tingkatan dari kesadaran makhluk yang paling rendah sampai mencapai puncak kesadaran yang tinggi. Ya, menjadi Krishna Bhakta itu adalah yang paling jarang. Karena itu kemasyhuran dari seorang penyembah Krishna itu adalah sudah dijamin bahwa bahkan Krishna ya menjadi pelayan dari para penyembahnya gitu. Karena itu jangan ragu-ragu menjadi penyembah. Menjadilah penyembah Krishna. Karena sudah menjadi pelayan yang tertinggi. Ada kelas in Medan, the last program is already mentioned about the stages of different consciousness of April-Laking until the full blossoming Krishna consciousness, and the highest state of position is to become a Krishna Bhakta, even higher than become Krishna Bhakta. Krishna Bhakta Sudurlabha, very rare. Karena itu dijelaskan Krishna Bhakta ini sungguh-sungguh sangat jarang sekali. Mataji Prama. Ya, silakan. Tapi di satu pelajaran juga mengatakan bahwa Pratishtha itu adalah seperti orang babi berzina. Sukaralila. The class was mentioned that Pratishtha is like the stool of the seahorse. Why is considered like that? It is stated by Bhaktisiddhanta Sutta. Itu dinyatakan oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Very nasty thing. Artinya hal yang sangat Very menjijikkan. nasty thing. Karena Pratishtha itu hal yang paling menjijikkan. The Vaishnava should not run for Pratishtha. Karena itu sebagai Vaishnava hendaknya jangan mengejar Pratishtha. Everything is there. Everything. Envy is there. Karena orang yang Anger mengejar is there. Pratishtha itu artinya segala sesuatu juga akan bermunculan di sana. Ada iri, ada keinginan untuk menikmati, ya, ada semua saudara-saudaranya akan bermunculan. To become famous, one will pull the legs of others.
that is there also. Ya. Untuk menjadi diri kita terkenal, supaya terkenal kan artinya yang harus paling puncak. Otomatis yang sudah duluan harus ditarik dulu kakinya, kemudian kita berdiri di atas kepalanya. Tanpa melangkahi yang lain kan kita tidak bisa maju, tidak bisa menjadi nomor satu. False allegation will be there. Kemudian aligasi atau persahabatan yang palsu, kemudian membuat grup. If that is proved as false, then anger will come. Ya, kemudian kalau dia terbukti kesalahannya, terlihat kesalahannya, dia menjadi marah. So many things will come. Pratishta means many things will come. Ya, kalau masih ada pratishta, artinya semua hal-hal buruk lainnya akan mengikutinya. So therefore it is considered stool of Sukhararira. Ya. Karena itulah Sila Bhaktisiddhanta yang sering dikutip oleh Sila Gurudev itu pratishta itu seperti kotoran babi betina. Apa bedanya ya? Kalau kotoran babi betina dari babi jantan. Tai bangkok. Is that Mataji? Ya. How we can purify our mind from all desires? Chant Hare Krishna 10%. Mengucapkan mantra Hare Krishna dan makan persad. This is even when we are cooking, also so many desires there in the mind. Cook for Krishna. Masak untuk Krishna katanya. Okay? Thank you very much. Terima kasih banyak Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare